saya Felicia Agnes. Hari ini saya lagi ada di Jalan Sudirman. Tadi udah lihat kan, jalannya hampir selalu macet. Nah, ada apakah? Kenapa saya mesti nyamperin tempat yang kayaknya jalannya macet? Well, kita akan mengunjungi yang namanya pabrik tahu Talaga Johnson. Nah, ini saya udah di depannya pabriknya sih, dan pabrik ini adalah menarik sekali karena pabrik tahu Talaga Johnson adalah salah satu pabrik tahu yang ada di tengah kota Bandung. Yuk kita coba lihat yuk. Nah, ini tuh pabriknya kayak menarik sekali karena kita melewati lorong-lorong. Terus di samping kanannya ini ada kayak proses penyaringan, pengadonan, proses-proses untuk bikin tahu lah ya, pencetakan. Nah, terus pabrik tahunya ini juga termasuk tempat untuk makan juga. Jadi di sini tuh juga ada kayak ini rumah tahu. Di sini buat goreng-goreng tahunya nih. Nah ini ada tokonya nih. Ini Kok Hendra, apa kabar? Iya, Iya nih, tadi jalan-jalan pengen lihat-lihat pabrik tahunya Koko. Iya kan? Selamat datang. Thank you Kok. Nah, jadi Koko sejarahnya apa kita ngobrol pabrik tahunya ada di tengah kota begini, dan menurut Koko apa nih, sekarang kita mau lihat pabriknya dulu? Boleh. Boleh? Ya, kebetulan gini loh Nas, Gimana? tahun ini kami 100 tahun. Wow, Ya, jadi 100 tahun. kalau mau ngomongin sejarahnya, ya saya generasi ketiga kan penerusnya ya. Wow. Dari zamannya kakek dari tahun 1923, kebetulan sekarang 2023 ya. Iya, jadi udah 100 tahun ya? 100 tahun tahun ini ya. Wow, keren banget kok. Ya. Bertahan sampai 100 tahun. Itu pasti ini banget ya, kayak ya jatuh bangun juga kali kok ya? Ya iyalah ya, semuanya kan harus ada usaha dan kita belajar dari bawah dan sebagainya ya. Menarik Mau banget. lihat pabriknya? Dengan Ya. senang hati. Oke, ayo. Yuk. Kebetulan ini lagi kerja ya. Oh, lagi kerja ya? Ini lagi bikin tahu. Ini lagi di packing. Oke. Jadi beginilah ini pabriknya dari dulu di sini ya. Cuman mungkin perbedaannya dulu sih ya, gedungnya nggak seperti ini ya. Dan terus peralatannya juga nggak seperti ini ya. Kita buat lebih higienis, terus lebih efektif ya. Jadi pembuatannya pun nggak terlalu lama jadinya ya. Kayak Oke. dulu ya. Gitu. Kalau dulu katanya konon zaman kakek saya tuh dia bikin cuma 5 tong sehari, itu udah seharian bikinnya. Oh gitu. Betul. Nah kalau yang sekarang bisa bikin berapa banyak kok? Tergantung pemesanan sih ya. Oh tergantung ya. Tapi kapasitas kita bisa sampai 30 tong sehari kalau mau. Ya. Wow, 30 tong. Ya, jadi apa sih? Ya sengaja kita buat di sini tuh orang-orang bisa melihat cara kita membuat tahu ya. Jadi oleh Pemda pun juga kami diizinkan asal memang kami bersih, menjaga limbah dan sebagainya. Dibuat menjadi percontohan juga termasuk pariwisata. Ya. Oh iya. Wisata kuliner ya. Wisata kuliner Ya, kan betul. seru banget nih ngelihatnya pasti. Jadi orang-orang bisa lihat kalau kami itu pakai apa aja sih bikin tahu ya. Kadang-kadang orang nanya, kali saya nggak tahu, ada semua nanya gitu. Apa sih bedanya tahu kita sama yang lain bisa kan ya? Justru itu pengen tahu, karena kan tahu Johnson juga harganya lumayan kan, Ya, dibandingin sama yang di pasar gitu loh. Betul. Jadi sengaja memang dari dulu ya kami membuat tahu yang khusus segmen tertentu ya. Oh, oke. Sehingga kita nggak bersaing sama tahu yang lain nih, kita bisa hidup sama-sama ya. Ya betul. Ya. Nah jadi kami memang nggak ada yang aneh sih ya, makanya kami buka aja. Jadi nggak ada yang dirahasiakan dan sebagainya. Semua orang tahu cara bikin tahu kok. Ya. Cuman tiga hal aja sih yang kita biasa lakukan ya. Pertama kan yang kita jaga tuh bahan baku dan prosesnya semuanya harus alami ya. Itu yang selalu kita jaga. Dari garamnya ya, dari segala macam proses di sini semuanya tidak ada yang memakai
bahan pengawet apapun, apalagi yang tidak diperbolehkan ya, Oh, nggak iya boleh ya. dong. Jadi semua orang bisa lihat isinya hanya cuma tahu itu kedelai, air, garam, ya, dan kunyit untuk kuningnya ya. Iya, ini udah bawa-bawa kunyit nih. Itu kunyitnya di sebelah sana. Ya. Oh, jadi dimasukin situ. Ya. Jadi buat orang-orang boleh bisa lihat ini kuningnya pakai apa sih, mereka berhak nanya kok. Ya. Iya. Kasihan tinggal. Ya, itu dia kunyitnya. Kasihan tinggal ya. Agak ngeri ya kalau gitu. Emang lu Boleh tidak? sih ke sana. Boleh aja. Nggak apa-apa, nggak usah. Soalnya izin kok, jadi takutnya. Ya, tapi ya, makanya harus ada Iya. waktu spesial kalau begini. Betul. Ya. Terus yang kedua, kita selalu bikinnya fresh ya. Jadi setiap tahu- hari selalu ya bikin. setiap hari, jadi dari pagi sampai siang, sore itu tahu kita selalu baru. Jadi Agnes datang ke sini jam berapapun juga itu pasti tahu kita tuh pas baru aja matang. Oh. Ya. Jadi Agnes sekarang sini nih jam berapa? Setengah satu aja. Ya. Nah, tahu yang pagi sudah nggak ada, ya. Oh, Sudah udah habis. Jadi sudah diganti dengan tahu yang siang. Nanti orang yang beli sore juga sama, ya. Jadi selalu fresh itu yang kita promosikan, kita buat di sini gitu. Yang ketiga itu kita buatnya higienis ya, harus gitu. Jadi peralatannya, ya, kainnya, tong-tongnya semuanya gitu. Ini kan tadinya pakai kayu, semua sekarang kita ganti pakai stainless ya. Ya ini juga yang kayu bambu ini sebenarnya cuma untuk alas aja. Ya, tapi orang-orang seneng ngelihatnya jadi ya udahlah kita pakai buat alas. Soalnya ya. Saya bakinya sih ini udah baki stainless ya. Nah itu kuning-kuning karena kunyit ya. Kunyit, betul. Nah jadi semuanya bersih. Jadi kalau tahu itu kan semua protein. Jadi jangan sampai ada sesuatu nggak bersih akhirnya jadi nggak tahan lama ya. Jadi efek tidak tahan lamanya itu gara-gara si unhygiene. Biasanya tuh ya ada bakteri-bakteri lain yang mungkin sudah mati ya, dan itu masih hidup ya. Makanya di sini kita rebus lagi kan. Ya, jadi perebusan ada apa namanya, mengalami berapa kali perebusan sih? Ya pertama kan susu kedelai yang kita rebus ya. Oh, oke. Berarti gini aja kok. Lalu Pengen taunya gimana prosesnya? Proses sih sama aja ya. Jadi pabrik tahuran mungkin beda-beda dikit. Kalau di Koko? Dari kacang kedelai, ya. Kacang kedelai itu direndam. Ya. Oke. Direndam selama beberapa jam tergantung kacangnya sendiri. Lalu digiling jadi bubur tahu kan. Bubur tahu itu diperas ya. Nah airnya itu namanya apa? Susu kedelai. Oh itu. Ampasnya itu tidak kita pakai ya. Tapi gitu. tetap bisa dijual dan dinikmati. Ya bukan? sebetulnya ada yang ambil untuk bahan makanan ternak. Yang ya. Ya. Biasa buat sapi, buat ikan itu terserah ya. Bisa aja. Ya. Nah, lalu susu kedelainya itu yang direbus sampai matang. Nah, baru itulah yang dibuat jadi tahu. Ya. Nah, setelah dibuat jadi tahu, terserah cetakannya mau gimana. Ada yang dicetak dengan kain, ada yang dicetak dengan papan. Ya. Ada yang dipres berkali-kali, jadilah tahunya ada yang soft, ada yang medium, ada yang hard, ya. Gitu. Jadi macam-macam. Pengepresan itu membuat tahunya jadi soft. Ada juga ya begitu. Ya bukan hanya ngepresannya aja, tapi juga proses penggumpalannya, ya, proses cetakannya, ya itu kan membuat jadi macam-macam tahu. Nah baru terakhir di sini direbus ya. Yang sebelah kiri itu yang putih, biasa sebelah kanan itu yang kuning, ya. Bedanya yang putih sama kuning itu lebih asin kalau kuning dan pakai kunyit ya. Gitu. Dan kunyit itu banyak yang nanya, kenapa kok bisa pakai kunyit? Nah itu dia, kata saya tuh dari dulu memang udah pakai kunyit ya. Terus saya sendiri cari tahu gitu loh. Ya kelihatannya ya asalnya dari Jawa Barat gitu loh ya. Tahu bisa pakai kunyit gitu. Kalau provinsi lain mungkin nurutin dari kami ya, dari Jawa Barat gitu loh. Nah, dari Bandung malahan. Saya nggak tahu Bandung atau di Jawa Barat ya, gitu kan. Kelihatannya nih ya, hipotesa saya ya, gitu kan. Saya provinsi lain tuh senangnya putih kan, terus lama-lama ada juga yang kuning kan. Sekarang gini aja, di negara lain, palingan cuma negara tetangga aja, Malaysia, Singapura yang ada tahu kuningnya. Yang lain nggak ada tahu kuning. Oh gitu ya? Mungkin di Malaysia dan Singapura juga bisa saja, ya. Bisa aja, karena ada orang Indonesia di sana. Iya benar ya, banget. Gitu. Dan sebenarnya sejarah tahu ini sendiri, apakah dari China sana? Dulu kan orang China tahu itu kan semuanya kan asalnya kan dari Tiongkok ya. Dari Tiongkok. Terus Jepang mengadopsi dan sebagainya.
ini ke Asia Tenggara kan. Ya. Kakek saya aja kan impor dari sana. Awalnya ya. Terus selalu kesini dia nikah dengan seorang wanita Sunda ya, namanya Mailot. Nah akhirnya mereka menikah, mungkin mereka pikir mau bikin apa nih? Mereka bikin pabrik tahu aja, udah mereka bikin tahu ya. Nenek kebetulan dari Talaga. Konon katanya orang Talaga itu jagoan bikin tahu ya. Oh gitu. Kalau sekarang bikin kecap banyaknya ya. Nah terus mereka berdua bikin di sini dari dulu 1923 sampai akhirnya turun ke saya sekarang ya. Oke, jadi justru dulu tuh siapa kakek itu bahkan dari Tiongkok juga nggak ada ini tahu dong. Mungkin dia udah tahu caranya ya. Akhirnya makanya langsung dibikin. Tapi kalau Anda ke Tiongkok sana nggak ada tahu yang kayak gini. Adanya kayak tahu sutra. Oh beda kayak. Beda, ya. Kayak yang kalau yang di Jepang itu kan juga beda tuh. Tahu sutra kayak itu, tofu. kayak seperti betul, itu ya. Betul. Mungkin disesuaikan apa bedanya apa tuh kok bisa sampai beda? Beda prosesnya saja. Prosesnya doang yang beda. Oke kok. Sekarang pengen tahu nih kok. Tahu itu dari segala macam. Oh ya jenisnya apa aja tadi kok tuh? Jenisnya tuh kita ada tahu yang tahu bungkus biasa ya. Kita sebut tahu premium, tahu kuning putih. Oke. Kami juga ada tahu pong ya. Oh tahu pong. Nah, tahu pongnya tapi nggak opong ya, tapi nggak lembut banget gitu ya, ya, lembut banget. Kalau kita kirim tuh biasanya pakai nama tahu susu ya. Gitu. Oh jadinya tahu susu Betul, karena cuman, definisinya berbeda ya kalau orang-orang ya. Tapi kalau tahu susu kami vegan ya. Vegan. Nggak pakai susu sapi ya. Oh iya. Nah ini Tohupedia yang kita punya ya. Oke. Jadi macam-macam tahu, ada tahu kuning putih, tahu pongnya ini sebut kita tahu susu, ada yang bloknya, tahu sutra ya. Kami juga ada tahu organiknya, yaitu kacang kedelai asli dari rekanan petani kami di Indonesia ya. Nah, kami juga bikin tahu wortel tuh sengaja dibuat dengan wortel asli ya. Tahu tipis ini yang termasuk hard tofu ya. Kalau ini yang softnya tahu sutra ya, yang lainnya medium ya. Nah, ini yang lainnya tuh ya ada kulit kembang tahunya, ada kerupuk tahunya ya. Nah, ini ada tofu dimsumnya ya. Nah, ada nugget tahu ya, kembang tahu gula jahe, ada pudingnya juga itu kembang tahu dingin ya. Iya. Susu kedelai dan sebagainya gitulah. Berarti banyak juga ya kok yang bisa dibikin dari tahu doang ya. Iya, kita kreasikan lah ya. Jadi orang kan kesini nggak beli tahu aja iya. Ya. Mereka bisa mencicipi dan produk yang terbaru tuh kita bikin tempe juga gitu. Oh gitu. Ya, tempe ada. Keren banget sih. Ya. Banyak banget. Ini yang ini apa nih kok ini? Kalau di gerobak ini khusus buat cemilan-cemilan tahu tradisional ya. Jadi sini ada menunya sedikit ya. Ada tahu cabai garam salah satu favorit ya. Terus ada juga tahu gejrotnya ya. Wah ini yang di Jakarta sering ada nih kok. Ya, ada tahu mendoan ya. Jadi bukan tempe aja, ada tahu mendoannya. Tempe mendoan juga kami buat sini ya. Oh wow. Ini ada tahu bletok ya. Tahu yang pakai aci itu kayak yang di Tegal punya ya. Nah ini tahu ranjau juga, ini pedas ya. Namanya juga ada ranjaunya dan macam-macam lagi, ada tahu crispy, ada tahu oncom ya. Nanti kita cobain tahu oncom ya. Gitu. Dan ini tahu pongnya ya. Iya. Jadi selama ini tuh saya kan nggak gitu suka tahu tuh. Nah pas datang ke Bandung, apalagi nyobain tahu Talaga Yusen, kok beda gitu loh. Ya. Memang beda kah? Memang sengaja kita bikin orang yang cicip supaya ketagihan ya. itu memang rahasianya itu ya Pak ya. Cuman memang ada perbedaan ya Pak ya. Ya jadi proses-proses itu kan yang tadi saya bilang ya, ada perbedaannya mungkin dari sisi prosesnya. Apakah boleh di sini aja ya? Prosesnya harus higienis ya. Terus kita pakai bahan-bahan yang alami saja ya. Gitu kan, terus sudah gitu kita bikinnya fresh gitu kan. Itu aja sih ya, saya pikir kalau dijaga, apalagi kalau makanan kayak tahu kayak gini kan ya, orang-orang kan bisa mencicipi, oh ini tahunya seger banget gitu ya, kayak gitu lah ya. Dan memang tadi kalau saya dengar dari Koko memang ternyata kalau yang tahunya dalamnya bolong itu memang kayak dibikin memang jadi seperti itu ya. Ya jadi gini, kayak tahu Sumedang kan ya itu memang ciri khasnya kan tahunya memang karena bolong ya, dan luarnya renyah ya, gitu kan, memang sengaja dibuat begitu ya. Kalau di Bandung mungkin lebih ke padat ya dan lembut gitu loh ya. Itu selera sih dan bervariasi ya gitu kan. Gitu. Jadi tahu tuh memang bisa dikreasikan macam-macam gitu, tergantung tahunya itu sendiri sih memang. Ya.
kan. Kalau saya kan dari Surabaya nih. Nah Surabaya itu juga dalamnya itu ya bolong-bolong gitu. Ya. Bolong-bolong gitu dan ya menurut saya sih saya kurang suka. Tapi ya itu selera lagi pula Iya, ya. Kayak di betul, sini kan betul. tahu Sumedang kan enak ya. Ya. Nah terus udah gitu kalau misalkan tahu misalkan kayak di sini ya, kita tuh nggak cuma digoreng aja, ada juga yang dikukus misalkan ya. Coba tadi mana yang tahu pongnya udah siap, coba kesini deh. Oke. Terus sama cemilan yang lain juga bawa aja kesini ya. Ini kok ada yang nanya nih. Di Jakarta kalau ada cabangnya nggak kalau pengen nyobain tahu Talaga Yunsan? Gini, di Jakarta tuh kami masukkan ke swalayan-swalayan tertentu. Seperti misalkan ini Range Market, Farmers, ada Kemcik juga, ya, Diamond, Grand Lucky, ya, terus Food Hall, ya, ya. Hypermart ada beberapa, nggak semua. Ya. Hypermart yang di mana? Kayak yang di Puri, ya, di Gading Serpong, sama yang di apa? Yang di Cyberpark di Karawaci ya. Karawaci, itu ada. Jadi memang cuma di beberapa lokasi doang ya? Ya, ya, ada beberapa toko buah juga sih. Seperti Papaya, ya Papaya Fresh Gallery, ya. Itu bukan toko buah, itu swalayan. Terus toko buah, terus Jakarta Fruit ya. Terus sama Duta Buah, sama Market City, ya. Gitu. Lumayan ya, banyak ya sekarang ya. Lumayan. Memang targetnya premium ya sepertinya. Ya memang, karena kami kan kirim dari sini, jadi ada tambah ongkosnya ya. Gitu. Jadi memang kami tempatkan di supermarket yang demikian. Bisa langsung order dari kami juga, ya kalau mau. Lihat aja di Instagram kami atau di Google, di situ ada nomor WhatsApp kami. Ya tinggal WhatsApp ke kami. Kita bisa kirim, kalau ke Jakarta deket kok, sehari juga nyampe. Ya. Gitu. Ya. Nah ini ada banyak nih. Nah ini tadi yang saya bilang ya, ini tahu cabai garam, ya, salah satu favorit nih ya, customer kita demen banget makan tahu cabai garam sama nasi, katanya hangat, enak banget tuh ya. Kayaknya, dan memang tahunya dibikin sama Talaga Yunsan beda kan. Yang ini tahu mendoan ya, jadi ini dibumbuin mendoan ya. Ada pisau nggak? Ada pisau ya. Ini tahu oncom, dalamnya oncom. Ya. Yang ini oncom. Tuh, oncomnya enak ya. Kalau Jawa Barat kan terkenal oncom. Iya, sama oncomnya betul. Ya, ini kita bikin tempenya ya, tempe mendoannya. Oh iya, kan Kokot kan bikin tempe juga betul. ya di sini mah. Ya. Jadi ini kalau dipotong ini pakai tahu putih dalamnya gitu. Oh, itu pakai tahu putih. Iya, tuh ya. Jadi lembut sih dalamnya kan, padat ya. Yes. Interesting. Gitu. Nah, itu tuh bedanya. Kalau tahu Bandung, apalagi yang tahu Yunsan, itu kalau dibikin tuh kayak gitu, dalamnya padat, guys. Nggak cuman, kan seringkali bolong-bolong tuh. Dan tadi Koko juga bilang, kadang-kadang tahu yang bolong-bolong tuh asem ya, Ko ya rasanya ya. Ya tergantung cara prosesnya ya, gitu kan ya. Jadi kalau ada yang kayak tahu Sumedang kan memang sengaja dibuat bolong ya. Iya, betul. Kadang-kadang nggak tahan lama jadinya ya, karena pengepresannya. Kalau ya pengepresan, kalau airnya masih banyak di situ masih katakanlah ini ya. Ya, jadi dia cepat membuat tahunya menjadi cepat basi. Iya. Gitu. Ini ada tahu ranjau ya, sama kenapa sebut ranjau karena ada cabenya. Di dalamnya ada cabai, jadi hati-hati ada ranjaunya nih kalau nggak kita kasih bihun dan sebagainya. Nah ini saya pikir tahu kenapa harus digoreng semua, nggak usah digoreng, nggak apa-apa, ini bisa dikukus ya, tuh kayak gini. Ini salah satu kreasi teman saya. Pas kebetulan dia lagi sakit, terus dia bilang saya makan tahu kamu aja deh. Yang mana? Yang ini tahu pong tapi yang bloknya ya, gitu kan. Ada yang dipotong-potong, ada yang blok. Ini tahu bloknya, terus dia kasih kecap asin, kita kasih soyu di sini ya. Nah bawang aja. Ini dikukus aja, gitu kan ya. Dan dalamnya sama, tetap halus ya dan lembut ya, kayak kita misalnya dipotong ya. Nah ya, tuh ya, lembut ya. Jadi ini kayak tahu sutra lembutnya ya. Tapi bukan tahu sutra. Gitu, Nah ini termasuk soft ya, soft banget. Nah gitu. Tadi kan pokoknya yang di dalam itu kan tahu kuning, tahu putih, dan ini tahu pong ya. Berarti ada 3 dong sebenarnya.
Ada ya macam-macam. Jadi ada tahu pong, ada tahu tipis, ada tahu sutra. Oh, yang tadi itu. Ya, ada tahu organik juga. Ya. I see. Oh, oke. Ada yang nanya nih kok. Ya. Kalau proses penyimpanan tahu itu sebenarnya berapa lama sih? Nah, kalau tahu kami, kalau misalnya Anda di Bandung ya, Anda beli tahu kami nih. Kalau saya biasa bawa pulang ke rumah seminggu juga nggak apa-apa, ya. Kalau licin-licin dikit itu lumrah ya, namanya tahu, nggak pakai pengawet, jadi dicuci aja pakai air matang atau air hangat, ya. Terus simpan lagi di kulkas, nggak usah harus direndam dan jangan direndam pakai air ledeng, ya. Jangan. Terus biasa aja kering, ditaruh di Tupperware ya. Oh, jadi posisinya kering aja? Kering aja ya. Nanti kalau nggak garamnya hilang dan jadi nggak enak tau ya. Nah, terus udah gitu itu bisa tahan kok 5 sampai 6 hari bisa. Ya. Nah, kalau misalkan ke luar kota bisa minta di sini, bisa Anda beli di sini nih. Bisa minta tolong divakum deh biar lebih tahan lama ya. Gitu. Kalau kami yang kirim ke luar kota itu biasanya untuk di swalayan dan sebagainya, mereka kan pengen lebih lama ya expired date-nya, itu kami steril dulu. Jadi memang lebih panjang lagi prosesnya itu bisa ya. Sampai berapa lama tuh? Itu bisa sampai 12 harian lah ya. Oh, gitu. Wow, itu lebih enak lagi. Ya, 12 hari gitu kan. Nah, jadi tetap tanpa pengawet gitu. Ya, kayak tahu organik kami semuanya kami steril. Kenapa? Karena tahu organik kan kacang kedelai organiknya mahal ya. Sayang kalau cepat basi. Iya, betul. Jadi expired date-nya sengaja kita panjangkan dan kita steril. Ya, nah, ini kan kok banyak makanan yang seperti ini. Ya. Apakah ini juga dijual di tempat selain di tempat ini kok? Sebetulnya ini di sini saja, sama kami juga ada restoran ya. Restoran outlet kayak di Bandung tuh namanya Warung Oke ya. Iya, Warung Oke itu ya belum setahun lah ya kelihatannya. Ya itu di Jalan Riau ya. Nah, itu kami berkolaborasi ya dengan yang punya bening kosmetik ya. Nah, Dr. Oki namanya. Jadi itu ada yang in charge di sana, terus udah gitu mereka buat macam-macam makanan tradisional plus tahu-tahuan. Ya. Oh, jadi Jalan Riau dan Ciapit situ ya, betul. Cuma tahu doang betul, ya. Jadi ada makanan nusantaranya dan sebagainya. Nah, kalau ini kan teman-teman kita ini banyak yang nonton nih, teman-teman kita ini banyak orang Jakarta kok. Ya. Nah, kalau mau ngerasain makanan yang Koko bikin ini kayak gini, tapi di Jakarta dan sekitarnya itu di mana sih? Masih belum ya? ada. Masih eksklusif ya? Di Bandung. Tapi saya lihat kalau saya googling ada di Bekasi juga ya? Dulu sih ada ya. Oh, sekarang udah enggak? Ya, waktu zaman pandemi itu ditutup dulu. Oke, berarti sekarang cuma di Bandung dulu ya, aja. Bandung dulu. Berarti Warung Oki. Ya. Ada PVJ juga ya? Enggak, udah. Udah enggak, berarti cuma Warung Oki doang ya, ini? Oki ada satu lagi di Critical Eleven itu di Bandung, di Jalan Husein ya. Oh, di Husein. Itu namanya Warung Talaga. Warung Talaga. Oke, itu kan biasanya yang Warung Talaga kan yang Koko dulu ada di PVJ, di mana itu kan Warung Talaga itu kan. Ya, betul. Jadi sekarang ada di sini Warung Oki dan sudah di itu di sini aja. Di Husein ya, 3 ya ada ininya ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nanti main ke Bandung, sempetin deh main ke sini ya, Ko ya. Iya. Jadi ketemu sama Ko Hendra, bisa nanti ngobrol-ngobrol. Bisa ngelihat pabriknya juga ya, Ko ya. Boleh ya, bawa keluarga Anda siapa ya. Nanti saya kasih tour guide singkat. Mantap jiwa. Oke. Oke, Po. Sekarang boleh saya coba ini kok? Boleh banget. Ini kan dibuatin buat kalian. Iya. Kita juga mau liatin ke teman-teman. Ini enaknya kayak gimana gitu kok. Wah. Kita coba yang mana dulu nih? Cabai garam dulu nih. Silakan. Yes. Cabai garamnya menarik. Enak kok. Ada garamnya yang lebih gede nggak? Enak ya? Crunchy banget. Customer saya paling demen makan ini sama nasi putih ya udah katanya. Iya, ini enak banget. Mana kemudian kan ini juga apa ya? Proteinnya bagus ya kan? Ya, proteinnya ya. Memang kabarnya kan tahu dan tempe itu kayak superfood gitu kan kok. Proteinnya banyak dan sangat disukai dengan teman-teman yang vegetarian. Ya, terutama. Saya aja nggak vegetarian karena saya
punya pabrik tahu ya, saya juga demen ya. Itu orang bilang nggak bosan lah. Ini tuh enak banget. Setiap hari saya makan, saya bilang. Ini enak banget karena apa namanya penggorengannya tuh crunchy banget dan mungkin karena kecil jadi kayak apa ya? Kayak cemilan banget gitu. Iya betul. Enak Tambah banget. ada cabenya, bawangnya. Iya, jadi taste-nya tuh wow. Ini tuh dikasih garam lagi kok. Iya kan namanya tahu cabai garam pasti ya. Jadi ini pakainya tahu apa ya? Tahu putih, kuning? Ini tahu yang putih. Ya. Terus digorengnya berarti Bisa. dikasih tepung lagi. Iya ada tepungnya. Tahu putih. Akhir-akhir Tahu ini putih atau tahu pong ya. tahu putih Nah atau kalau ini ke ya. kalau ke Jakarta kita kirimnya namanya tahu susu ya. Jadi Tahu ya, susu. karena kalau orang Jakarta pikirnya tahu pong itu pasti ompong dalamnya. Kalau kami enggak ya, itu lembut. Definisinya berbeda Ya, ya. betul. Jadi akhirnya dibedain gitu. Jangan ngomong tahu pong lagi Ya, gitu betul. ya. Oke. Oh nih ada yang ngomong. Ya. Kemarin datang ke situ cobain yang tahu cabai garam, enaknya nambah. Aduh terima kasih. Makasih. TOP BGT banget emang ini aja saya nyobain enak banget. Yang ini yang Terima ada kasih. oncomnya ya apa ini tadi ya? Ya. Oh ini tahu mendoan. Ya, betul. Ini nih guys. Jadi kita lihat ini mendoan karena digoreng dengan tepung mendoan ya kok ya. Kita coba. Makan aja langsung. Iya coba gedean. Nah ini dia. Oke, jadi saya juga baru tahu nih. Jadi tahu pun bisa mendoan. Iya betul. Rasanya wow. Oke, dalamnya lembut. Terus dari ininya dari tepungnya ya mendoan banget sih memang. Keren ya. Mendoan, ya. Ini yang nyobain resep-resepnya fokus sendiri. Ada tim di sini ya. Jadi bikin resep baru gitu. Ya, timnya adalah saya, ibu saya, Oh, terus istri saya. karena memang suka masak ya. Tuh ya. Terus ada lagi tim yang lain di sini ya. Gitu. Oh, interesting. Jadi teman-teman yang suka masak boleh berkreasi dan mencoba berbagai resep menggunakan tahu. Pakai tahu Talaga Yunsen. Nah, ini tahu oncom. Oh, ini tahu oncom Ya, nih. itu udah oncom. Ini menggabungkan antara tahu dan oncom ya. Betul. Nah, kan Jawa Barat harus oncom juga ya. Tuh ada oncomnya. Ya. Oke. Enak banget. Oncomnya rasanya agak manis-manis, ada cabenya Ya, oncomnya sedikit. spesial. Oncom tuh bukannya juga dari kedelai ya? Dari kacang tanah biasa ya. Oh, kacang tanah. Asik. Yang ini yang ranjau. Ya, tahu ranjau. Nah, orang Sunda itu sukanya pedas-pedas, guys. Jadi ini nih rasanya semuanya nih ada pedasnya pasti. Seneng yang gurih ya. Gurih dan pedas. Ya. Aduh. Pakai ini aja pakai Oke, apa? Pakai, kita ini aja langsung pakai aja. pisau aja kalau mau. Kita Oh, boleh. gigit aja langsung deh. Dalamnya kita kasih campuran apa? Bihun dan Kayak bakso. tahu isi. Ada bakso. Oh, ada baksonya juga. Bakso. Kita pakai bakso Cihampas. Salah satu merek lain yang juga rame di Bandung ya. Kolaborasi. Teman saya itu. Jadi orang Bandungnya juga suka kolaborasi, makanya kayak seru banget nih ada bakso Cihampas gitu, ada bihunnya. Ini enak juga, mungkin belum pedas, belum kena ranjaunya kayaknya kok. Belum disembunyiin sengaja. Iya, tau-tau deder gitu ya. Oke, jadi di sini juga di warung ini itu juga jualan macam-macam cemilan ya, Pak ya? Ya, macam-macam. Oh, di situ. Coba kita mau lihat yang tadi Koko bilang ada kuotie tahu. Oh iya, itu. Jadi kita ada tofu di sana namanya. Ada kuotie tahu ini tapi dibawa pulang take away ya. Oh, oke. Nah, kuotie tahu ini vegetarian semua. Ada roll tahu dan pangsit tahu. Ya. Oke. Ini yang memang untuk take away ya? Ya, betul. Dan ini juga nugget ya. Jadi anak-anak yang suka nugget, nggak mau nugget daging, ada nugget tahu. Ya. Boleh kita coba buka ya, biar Boleh, udah kelihatan. silakan. Nah, wow, interesting. Iya sih, nugget tahu kan lebih sehat ya jadinya. Tahu beletoknya juga. Nah ini itu tahu beletoknya. Tinggal goreng atau ya? gimana, Kok? Ya, itu buat take away. Ya, betul. Oke. Ini buat dessertnya, ya. Yes.
Jadi ada puding kedelai sama kayak kembang tahu gula jahe yang anget, ini sih yang dinginnya ya. Gitu. Ada yang original, ada yang kita pakai topping dan sebagainya. Ya, ada Gitu. tempenya juga, Ya. tempe organik. Ya, tempe juga ada. Terus di sini ini kulit tahu kok ya yang Ya, itu kembang tahu yang basahnya. Oh, itu basahnya. Ya, yang keringnya sebelah sana. Ya. Itu kering. Oh, ini. Ya, kering. Oh, Ya. beda ya. Nah, itu keripik tahu di atasnya. Keripik Ya. tahu. Oh, ini. Ya. Ada yang original, ada yang stick tahu, ini ada yang pedasnya. Menarik sekali. Nah, ini tempenya seperti ini nih, kalau orang mau lihat ya, ini udah macam-macam tempe. Nah, tapi kalau tempe ini kayaknya nggak bikin banyak ya? Tergantung sih kebutuhan ya. Gitu. Oh, tergantung Ya, permintaan. betul. Ini ada tempe biasa, ini tempe organik, ya. Ini tempe kedelai hitam. Oh. Ya, ini ada tempe sineng juga. Ini Apa buatan teman kami sendiri. Oh. Ya, Kalau yang ini kok? ya ini buatan kami sini. Kenapa bentuknya berbeda? Berbeda-beda. Jadi orang maunya mana yang bulat, mau yang kotak. Suka-suka hati aja, Betul, tergantung ya. kebutuhan. Ini yang tadi yang tahu tempe mendoannya itu belum dimakan tadi ya. Oh iya belum. Ya. Di sini Koko juga jual ini ya, sambal ya. Ada sambal, betul. Jadi memang Sambal orang sari Bandung bawang kan putih. suka pedas. Itu di sini sih juga. itu sih Oh, dari dari tempat lain ya. Dari tempat lain ini ya yang punya Koko ya. Betul. Ya. Jadi ini tuh sebenarnya tokonya selain juga jual tahu, juga berbagai macam ini apa namanya? Ya, dari olahan Olahan kedelai. yang lain ya. Atau kedelai, ya, atau tahu ya. Oke. Jadi kalau Koko sekarang mau ngajakin teman-teman untuk datang nih kok, itu kemana sih kok? Untuk datang ke sini, ini di mana sih, jalan apa? Jenderal Sudirman 227. 227 ya, Bandung. Bandung. Betul. Oke. Tadi Koko bilang ini udah 100 tahun. Ya, Nah, tahun ini. boleh cerita sedikit dulu tuh bagaimana sih ceritanya 100 tahun itu sejarahnya bagaimana sih? Saya juga nggak Sambil tahu, makan saya belum saya. lahir ya. Saya- Cuman yang saya tahu kan itu juga tahu dari paman saya, ya paman saya yang kedua. Dia yang tahu udah lahir, katanya ini mulainya tahun 1923 katanya ya. Nah terus dari situ saya tahu, bapak saya aja nggak tahu kan, dia belum lahir ya. Nah terus kan sama bapak ibu saya, terus ya sekarang saya yang nerusin dari awal mulai tahun 2000 ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya, dan sudah sampai 100 tahun saja. Ya. Pas banget nih tahun 2023. 23 gitu. Ada acara nggak kok di tahun ini untuk merayakan ulang Yang tahun? belum kita Belum ya? saya acara, cuman kita Ada planning? lebih ya pertama kita bersyukur aja ya gitu kan, kita udah bisa sampai 100 tahun, dan terus kita juga ingin tetap memberikan sumbangsih yang baik ya untuk masyarakat Bandung dan penggemar tahu apalagi. Pastinya. Ya kita tetap mau meneruskan tradisi kita membuat tahu yang alami ya, itu meskipun memang susah kalau alami ya gitu kan. Jadi tanpa bahan-bahan pengawet atau yang dibolehkan, apalagi yang tidak diperbolehkan ya. Terus kita juga mengkreasikan bahan-bahan dari kedelai juga yang lainnya nanti ya. Nanti tunggu tengah mainnya deh ya kalau ada sesuatu yang baru ya, kreasi-kreasi baru ya. Betul ya. Kedelai atau olahan tahu ya. Gitu. Ketika Koko bangun, jadi dari 100 tahun ini apa yang ada satu titik terendah dalam kehidupan Koko ketika bangun apa tahu Talaga ini? Terendah. Ada nggak? Jadi gimana nih terendahnya? Ya kan kita naik turun nih pas pandemi deh kemarin, itu gimana? Nah ya, aduh gini deh, pandemi itu memang nggak mengenakan buat banyak orang ya gitu. Jadi buat kami tuh kita bersyukurnya begini ya. Pertama kita kasihan melihat teman-teman kita yang punya restoran, termasuk restoran kami sendiri ya. Itu ya cemplung lah ke bawah ya. Orang kan nggak boleh makan di luar dan sebagainya. Betul. Pas apa sih harus di rumah aja dan sebagainya, tutup jam 6 sore, harus di take away lah apalah ya gitu. PR banget gitu kan. Apalagi di mall tutup banget, semua tutup gitu. Itu kasihan. Tapi justru waktu pas pertama-tama pandemi itu orang-orang lokal justru yang banyak kemarin ya. Ya mereka datang sendiri ke sini atau ya melalui online ya.
online kan ada macam-macam ya. Tinggal pesen mereka pesen, nah itu online meningkat banget. Orang luar kota memang nggak ada, ya kan ditutup kan ya, nggak boleh kesana kemari gitu. Tapi pengiriman keluar kota justru bertambah, ya ke supermarket dan supaya bertambah memang. Jadi ada ininya lah, ada apa sih yang ini turun, ini naik ya. Terus begitu sekarang udah normal lagi, ini balik lagi, ini naik. Sekarang restoran lagi naik-naiknya ya. Dan online tetap gitu. Jalan? Online tetap jalan meskipun memang turun, nggak seperti sebanyak pandemi dulu ya, tapi tetap jalan. Ya. Setidaknya lebih baik daripada dulu sebelum pandemi malahan ya? Ya memang sih memang belum pulih seluruhnya ya, tapi kita melihat sekarang ya orang udah terbiasa dengan begitu ya, tinggal online aja dan sebagainya. Memang itu permudah kan setiap kali ya. Kayak tadi bisa ada orang yang di mana Jakarta sih, kalau mau langsung dari kami juga bisa gitu ya. Tinggal WA ke kami, pilih mau yang mana. Di Instagram kami ada menunya ya. Atau WA ke kami nanti minta menunya apa aja, kita kirim langsung sehari sampai ya. Instagramnya apa sih kok? @tahutalaga. @tahutalaga. Nah, teman-teman kalau mau order langsung boleh ke @tahutalaga Instagramnya ya. Nanti di situ ada nomornya kok langsung nanti. Ada nomor admin ada kami ya. Betul. Ya. Wow. Jadi memang ketika pintu tertutup ada jendela kebuka ya Pak? Ya, itu betul. literally benar-benar ya? Kita bersyukur banget. Ya. Jadi pokoknya berjuang aja ya, meskipun ada kesulitan. Gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa membantu teman-teman lokal dalam hal ini penjual lokal lah ya. Kita wisata, datanglah ke Bandung dan mampir ke Tahu Talaga. Alright, sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman wisata kreatif Jakarta. Feliciartes mundur dulu. Bye bye.